Ada yang mau baca ntar hadisnya? Siapa yang mau baca hadis Jibril? Tabarukan aja, tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sebelum kita mulai pelajaran kita, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah dengan segala niat kita. Di antaranya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajat kita, serta kita semua tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala man nawahu aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu haulin minal ahwali mu'tahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wa ala rahmati rabbi hina yaksimuha tati ala hasabil isyani fil qisami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini bermuajahah dalam rangka pengajian rutinan 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali membahas kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah seorang alim ulama besar ya di Jawa atau di Pulau Jawa, tepatnya di Pulau Banten ya, yang mana beliau berguru kepada Syekh Mufti Mekah Said Ahmad Zaini Dahlan kurang lebih 150 tahun yang lalu ya. Dan juga insya Allah kita berencana untuk menambah 1 kitab lagi. Kalau ini kitab Nasaihul Ibad, beliau Al-Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi, beliau mensyarahkan daripada kitab yang mana Al-Munabbihat ya fi bayani alfadhi munabbihat alal istidad liyaumil ma'ad. Kitab Al-Istidad liyaumil ma'ad karangan Imam Ibnu Hajar
Al-Haythami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, beliau seorang ulama hadis besar. Ibnu Hajar ada dua, ada Al-Haythami, ada Al-Asqalani. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau wafat tahun 888 Hijriah. Seorang muhaddis al-hafidh yang menghafal ratusan ribu bahkan jutaan hadis, ya, jutaan hadis. Baik hadis yang sahih atau hadis yang sebagainya. Pengarang kitab Fathul Bari, syarah Sahihil Bukhari. Ini kitab isinya tentang nasihat-nasihat agama. Ya. Adapun kitab yang insya Allah kita berencana untuk mau baca lagi adalah Syarah Hadis Jibril. Ya, syarah artinya penjelasan, hadis Jibril itu artinya adalah hadis yang terkenal tentang rukun Islam, iman, dan ihsan. Nanti kita akan bahas. Ya, apa itu hadis Jibril? Dikenalnya sebagai hadis Jibril. Ya, hadisnya sahih. Ada di Bukhari dan Muslim. Nanti kita akan bacakan. Karena kenapa dinamakan hadis Jibril? Karena ketika itu malaikat Jibril menyamar menjadi seseorang. Datang kepada Rasulullah bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Dan terakhir bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Lalu Rasulullah tidak menjawab kapan terjadinya. Kemudian dia bertanya lagi tentang alamat akhir zaman, alamat nanti hari kiamat. Nah, baru Rasulullah jelaskan alamat-alamatnya seperti ini. Nah, ketika itu baru Rasulullah mengatakan itu adalah malaikat Jibril datang kepada kalian mengajarkan tentang perkara agama kalian, yaitu Islam, iman, ihsan. Dan terakhir adalah tanda-tanda akhir zaman, dikenal sebagai hadis Jibril. Ya, jadi kalau ditanya, tahu nggak hadis Jibril? Tahu. Apa itu hadis Jibril? Hadis Jibril adalah hadis yang menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan. Yang terakhir banyak orang luput, beliau juga menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya. Nah, kita lanjut kepada pembahasan kitab yang pertama dulu, yaitu kitab Nasaihul Ibad. Qala radhiyallahu anhu wa ada man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi la an qala wal maqalatu ats-tsaniyah wal 20. Perkataan hikmah dari para ulama yang ke-22. Dikatakan oleh ulama, man kana bitta'ati 'indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Barang siapa orang yang sibuk taat kepada Allah, yang sibuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan merasa asing di antara manusia. Maksudnya gimana? Jadi kalau orang udah sibuk kepada Allah, dia bakalan kagak ngeheroin tuh orang lain. Dia bakalan sumpah mau ketemu orang lain sebenarnya. Ya paling ketemu sebagai sesuatu hajat duniawi atau ukhrawi. Yang penting-penting aja. Maksudnya nggak banyakan nongkrong, nggak banyakan ngobrolin hal-hal yang nggak perlu. Dikatakan Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara atau sebagian daripada kebagusan Islamnya seseorang, apa tandanya? Dia meninggalkan yang nggak perlu. Termasuk yang nggak perlu banyak, apalagi di zaman sekarang. Zaman medsos, zaman kabar. Itu di sana kan banyak hal-hal yang nggak perlu kita tahu sebetulnya. Ya, kabar artis fulan kayak begini, kayak begitu, kabar-kabar seperti ini.
yang atuk nangis, yang atuk gembira, yang atuk nggak perlu. Yang atuk mamerin rumahnya, yang atuk mamerin kendaraan, apa perlu? Apa pentingnya? Ya. Nah ini dikatakan oleh ulama, jadi perkataan ulama itu ada dasarnya. Setiap perkataan dari ulama ada dasarnya. Ulama mengatakan seperti itu. Hanya saja terkadang kita nggak tahu di sumbernya dari mana, dari hadisnya dari mana. Emangnya hadis cuma 1 2? Emangnya hadis cuma 1000 2000? Ratusan ribu bahkan jutaan hadis. Ya, ada kitab-kitab hadis yang terbakar lagi, yang belum sampai sama kita dan lain sebagainya. Ya, dikatakan orang yang udah sibuk taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia itu merasa nggak nyaman sama Allah. Maksudnya nggak nyaman di sini, dia nggak mau deh ngurusin urusan umum. Paling ya ke pasar, hajat beli ini, udah pulang. Nggak ngerumpi, nggak ngomongin orang, nggak buka-buka medsos, nggak buka-buka sekarang tuh dunia maya macam. Itu kalau orang sibuk di HP, sibuk di handphone, ya maksudnya di handphone ini adalah sibuk kepada perkara-perkara yang duniawi yang nggak penting, maka otomatis dia akan ya lalai daripada mendekatkan diri kepada Allah. Pernah ditanya Al-Imam Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang hukumnya media sosial. Ketika itu radio atau TV. Beliau mengatakan hukumnya itu seperti sebuah pisau. Ya, sebuah pisau. Kalau pisau digunakan untuk membunuh orang, maka hukumnya haram. Kalau pisau itu digunakan untuk motong bawang, boleh-boleh aja. Kalau di pisau itu digunakan untuk nyembelih, ya wajib. Memang bisa nyembelih pakai tulang, ya pakai benda tumpul, nggak bisa. Disetrum, nggak bisa. Mesti pakai pisau atau alat. Jadi yang namanya media sosial itu hukumnya adalah sebuah alat. Ya, nah, banyak yang beralasan mau buka Instagram buat dakwah, nggak taunya kenalan sama Arif. Ya, dakwah siapa yang mau didakwahin? Ya, kalau mau nyari jodoh, ya niatnya deh masing-masing tahu. Ya, banyak juga yang dapat jodohnya di media sosial, yang dapat jodohnya di Facebook, di Instagram, ada juga kalau niatnya baik, innamal a'malu bin, emang niatnya serius mau cari jodoh, ya. Tapi banyak juga yang sebab Facebook, sebab Instagram, orang-orang yang bercerai. Nauzubillah min. Ya. Begitulah kata ulama, barang siapa orang yang sibuk taat mendekatkan diri kepada Allah, dia bakalan merasa asing ya pada manusia. Jadi jangan heran kalau ada orang cuek banget ya dan lain sebagainya. Ya dia selagi dia nggak musik orang, selagi dia nggak ganggu orang, lain halnya kalau dia ganggu orang. Dia ngasingkan diri daripada jamaah. Tapi dia pelit. Tapi dia mengkafirkan orang atau menyesatkan orang. Nah, ini nggak benar. Tapi kalau dia nggak ada ngomong yang jelek kepada orang lain, dia nggak ngerugiin orang, dia sibuk sama dirinya sendiri, ya kenapa? Biarin aja. Ya. Makanya di antara satu hadis Rasul bersabda, "Man wajada sa'atan liyudhi wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Orang yang punya keluasan, hartanya luas, banyak. Dia bisa untuk korban, tapi dia nggak mau korban, udah jangan ke masjid kita. Jangan deketin masjid kita. Di situ kita diajarkan sama Rasulullah sosialisasi. Lah ente ke masjidnya aja mau. Tapi keluar duit kagak mau.
Padahal luas. Rasulullah nyebut orang yang punya keluasan. Maksudnya gimana sih? Dia punya 30 juta nganggur di rekeningnya. 30 juta nganggur. Keluarin 3 juta mah kagak. Semua udah kebayar. Listrik udah kebayar. Utang kagak ada. Ini 30 juta nganggur. Simpenan. Ya. Dia punya keluasan namanya. Keluarin 3 juta buat korban. Dia kagak mau. Ya. Nah. Ini makanya di dalam mazhab Syafi'i alhamdulillah korban hukumnya banyak yang bilang alhamdulillah ada mazhab Syafi'i. Giliran begitu ngomongnya mazhabnya Syafi'i. Ya, Syafi'i korban hukumnya Kalau mazhab Imam Abu Hanifah wajib berdasarkan hadis itu dan hadis yang lain tentunya. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan korban wajib sebab Rasulullah sampai ngancem begitu. Jarang-jarang Rasulullah ngancem. Ini sampai ngancem jangan deketin masjid kita dah kalau nggak mau korban. Orang punya harta yang luas, nggak mau korban. Ya, tapi di sini ada hikmah banyak. Tapi tetap mazhab Syafi'i hukumnya Kita punya 30 juta, maka kita disunnahkan untuk korban. Beda halnya kalau emang nggak punya duit. Atau punya cuma 4 juta, nanti buat bayar ini, bayar itu, bayar ini, ya paling sisa 500 yang nggak cukup buat korban, yang nggak disunahkan. Nggak apa-apa. Ya. Wa mazhab Syafi'i, kita korban nggak korban juga nggak dapat dosa. Alhamdulillah. Ya. Wal maqalatu tsalitsa wal 20. Dikatakan oleh ulama perkataan yang ke-23, harakatut ta'ati dalilul ma'rifah. Kama anna harakatal jismi dalilul hayat. Kata ulama, kalau kita gerak untuk taat, itu merupakan dalil alamat kita itu mengetahui Allah, ma'rifat. Sebagaimana kalau badan kita bergerak, itu alamat kalau badan kita masih hidup. Kalau orang badannya udah kagak bergerak, namanya udah mati. Ya, badannya nggak bergerak, dicek urat nadinya kagak bergerak, napasnya kagak bergerak, berarti kan mati. Ya, sebagaimana kalau badan kita masih bergerak, alamat itu orang masih hidup. Begitu juga kalau seseorang itu ya bergerak untuk taat, maka dalil alamat bahwasanya dia itu ya makrifat mengetahui Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kalau dia tahu hakikat dia seorang hamba, Allah adalah Tuhannya, maka dia nggak bakalan ninggalin taat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk beribadah. Semakin banyak orang taat, melakukan taat, maka semakin menunjukkan ini orang berarti kenal Allah Subhanahu. Semakin banyak dia meninggalkan taat, apalagi berbuat maksiat, menunjukkan imannya lemah dan dia tidak takut dan dia tidak tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang maksiat seakan-akan lisanul hal, lidah keadaan, lisan keadaannya dia mengatakan Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak mengetahui. Lah kalau dia tahu Allah Maha mengetahui, kenapa dia masih tetap kerjain? Kalau tahu Allah Maha melihat, kenapa dia masih kerjain? Kan begitu. Ya. Makanya kata Rasulullah, la yazni zani wa huwa mu'min wa la yasriku sarik wa huwa mu'min. Orang yang berzina, dia enggak berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Orang yang mencuri, dia enggak mencuri sedangkan dia dalam keadaan beriman. Maksudnya, kalau dia lagi mencuri berarti menandakan imannya lemah. Seakan-akan dia itu lupa atau tidak mengetahui Allah Maha melihat. Orang yang berzina seakan-akan dia nggak mengetahui, dia lupa
lupa atau dia nggak mengetahui. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ya. Ini tanda kelemahan seseorang. Sebaliknya kalau seseorang itu melakukan taat kepada Allah, seakan-akan dia mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah melihat dia. Taat hakikatnya taat ya, taat secara zahir dan batin. Sebagaimana zahirnya dia taat, batinnya pun tunduk. Bukan karena manusia. Kalau karena manusia, riya. Nauzubillah min maksiat, bukan taat. Orang sholat karena manusia. Orang sedekah karena mau dilihat, mau dipuji sama manusia. Bukan taat namanya. Maksiat iya. Ya. Nah, kalau yang hakikatnya taat, berarti dia senantiasa dia mengetahui Allah selalu mengawasi. Ya, tadi kita tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah. Sejatinya kita ini tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah. Apa yang kita butuh untuk menyambung hidup? Sebetulnya makanan doang yang kita butuh. Sisanya, orang bisa nggak hidup tanpa listrik? Bisa. Bisa nggak hidup tanpa sinyal? Bisa. Bisa nggak hidup tanpa bensin? Bisa. Bisa hidup tanpa gas? Bisa. Bisa hidup tanpa makan? Nah ini yang repot. Ya. Bisa hidup tanpa kaleng? Bisa. Bahkan maaf, orang hidup tanpa busana? Bisa. Cuma alhamdulillah pakaian banyak, busana banyak. Rumah ada, maksudnya bangunan bumi Allah luas. Tinggal makanan, nyambung hidup udah. Buat apa kita hidup sejatinya? Apa yang kita cari? Apa yang kita kejar? Wahakata. Ini omongan seperti ini bukan berarti kita ya hanya cukup ya Islam mengajarkan orang menjadi miskin, bukan. Cari mau kejar kekayaan boleh. Jadikan kekayaan di tangan, bukan di hati. Ya, di antara doanya Habib Umar bin Hud al-Atas, Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Banyak sahabat yang kaya, tapi kalau orang yang kaya, dia tahu hakikat, maka dia akan bermanfaat hartanya bagi muslimin. Bahkan bagi tetangganya, bahkan bagi maslahat dunia akhirat. Tapi kalau orang kaya, dia nggak tahu, dia nggak beriman, maka celaka. Ya, yang ada dia simpen hartanya. Ya, dia simpen hartanya. Ya, dia simpen itu. Ya, jama'a malahu wa addada. Wailul likulli humazatin humazah alladzi jama'a malahu wa addada. Yahsabu anna malahu akhlad. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, alladzi jama'a malahu wa addadah, mereka yang senantiasa mengumpulkan harta, dihitung, dikumpulin, dihitung, lupa sedekah, lupa ngasih manfaat ke orang lain. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka kira hartanya itu bakal kekal. Ini diantara kurban hikmahnya mengajarkan kita bahwasannya harta yang kita miliki nggak bakal kekal. Kalau nggak kita yang ninggalin itu harta, kalau nggak itu harta yang ninggalin kita. Pilih dua, ya terserah. Mau nggak mau. Kalau nggak orang yang ditinggalin harta, kalau nggak harta yang ditinggalin orang. Ini hari aja Anda dengar ada 2-3 yang meninggal dunia. Ya, satu di markas syariah ya. Siapa Mustafa Mulakhela meninggal dunia. Wah kata ya. Nah, kita mau kemana? Sungguh beruntung orang yang bisa menyisihkan, menginvestasikan, membeli kendaraan nanti di akhirat. Ya, masih ada sisa waktu 2 hari lagi. Ya, Sabtu sama Minggu. Ya, kalau ada keluasan ya, bagi orang yang mempunyai keluasan. Ya, wahakata.
Panjang kalau kita mau jelaskan ini. Ya, intinya dikatakan oleh ulama, gerakan taat ibadah kepada Allah menandakan dia semakin mengetahui jati dirinya dan semakin mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gerakan di dalam tubuh menandakan seseorang itu hidup. Ya, semakin dia lincah gerakannya berarti menandakan dia hidup. Anak kecil ya lompat sono lompat sini berarti sehat. Ya wahakata. 6 ya. Nah, sampai sini dua makalah. Makalah Rabi'a wal Ishrun. Wallahu a'lam. Kita ganti kitab. Ya. Kita ganti kitab. Kita bahas tentang hadis Jibril. Ya. Sebelumnya ada pertanyaan yang mau bertanya tentang pelajaran di Nasaihul Ibad. Nah, nanti ada pertanyaan di sini di HP. Ada beberapa yang nanya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Jibril ini adalah hadis yang berisikan fondasi agama. Berisikan di dalamnya rukun Islam, iman, dan ihsan. Hadis yang diriwayatkan oleh